Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu, sahabat. Oke sahabat, di video kali ini kami akan membahas tentang kenapa sih manusia dinobatkan sebagai yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan melanjutkan episode yang kemarin. Ini masih seputar jati diri ya. Cuman ini kita akan membahas tentang jati diri manusia. Manusia ini kan dikatakan makhluk yang paling sempurna. Bahasa sempurna itu sendiri itu sangat, definisinya sangat berbeda-beda. Nah ini sebelum saya menjawab, saya akan bertanya dulu kepada Kang Ibing dan Kang Slamet. Kira-kira yang dimaksud sempurna itu bagaimana? Bagaimana Kang Slamet? Yang dimaksud sempurna itu, makhluk yang sempurna itu kalau Kang Slamet bagaimana maksudnya? Secara pandangan Kang Slamet. Yang mempunyai segalanya. Punya segalanya. Dalam arti punya sifat binatang, punya sifat setan, Punya sifat. Kalau Mas Ibing sendiri, makhluk yang sempurna itu definisinya bagaimana? Ya sama. Punya sifat hewan. Nah, sifat baik buruk intinya. Intinya gitu lah. Itu kebanyakan orang menjabarkan sifat sempurna itu seperti itu. Kalau sifat sempurna itu dikatakan ada baik, ada buruk, ada sifat binatang, ada sifat hewan, ada sifat malaikat. Saya kira kesempurnaan yang seperti itu bukan sempurna. Kalau itu bahasanya itu bukan sempurna. Kalau seperti itu bahasa yang paling tepat. Itu manusia yang makhluk yang paling lengkap. Tapi kalau kesempurnaan itu berbeda. Contoh? Jadi kalau manusia dikatakan punya sifat binatang, punya sifat malaikat, punya sifat setan, punya sifat baik dan buruk, itu bukan manusia yang sempurna. Itu manusia itu makhluk yang paling lengkap. Kesempurnaan dan makhluk yang lengkap itu berbeda, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau dikatakan punya hawa nafsu, punya sifat baik, punya segalanya, itu bukan sempurna. Sempurna itu tidak harus punya segalanya. Punya segalanya itu berarti lengkap, komplit. Tapi kalau sempurna, definisi sempurna kalau menurut saya ini berbeda. Manusia bisa dikatakan makhluk yang sempurna itu dalam artian apa yang ada dalam diri manusia itu ada yang spesial dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Dalam diri manusia itu ada sesuatu yang sempurna. Apa itu? Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa? Apa? Ya nanti akan tahu kalau sudah mengenal diri. Jadi nggak bisa langsung, itu nggak bisa, sedikit demi sedikit. Jadi begini, manusia akan mengetahui kesempurnaannya manakala dia mampu menyempurnakan apa yang ada dalam dirinya. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi manusia ini akan menjadi makhluk yang sempurna manakala dia mampu menyempurnakan apa yang ada dalam dirinya. Itulah yang dikatakan manusia yang sempurna. Manusia ini sempurna, tapi kan belum tentu setiap manusia ini mampu menyempurnakan kesempurnaannya. Makanya dalam agama Islam ada istilah insan kamil mukamil. Insan ini manusia, insan kamil ini sempurna, mukamil artinya yang disempurnakan.
manusia ini sempurna, tapi kan belum disempurnakan. Nah, untuk mengetahui kesempurnaan yang sesungguhnya kita harus menyempurnakan diri kita sendiri, baru kita akan tahu kesempurnaan yang sejati. Dalam arti begini, contoh lah, misalnya HP ini ya, HP Android misalnya, HP pintar. Di dalam HP yang pintar ini kan fasilitasnya banyak sekali, ya, fasilitasnya banyak sekali. Tapi kalau yang menggunakan, contoh misalnya HP semahal apapun, secanggih apapun, kalau yang menggunakannya hanya sekedar untuk WA, untuk Facebook, terus apa kesempurnaannya? Mahal semahal apapun, secanggih apapun, kesempurnaannya apa kalau hanya untuk sekedar SMS, telepon, WA, dan sosmed biasa saja? Kesempurnaannya apa? Kita akan mengetahui kesempurnaan sesuatu manakala kita mampu menyempurnakan sesuatu. Paham nggak maksudnya? Kita akan tahu, oh HP ini sangat sempurna, powerful, manakala kita mampu menghidupkan semua aplikasi yang ada di dalam HP ini tadi. Begitu juga dengan manusia. Manusia bisa dikatakan makhluk yang sempurna manakala dia mampu menyempurnakan apa yang ada dalam dirinya. Semua fungsi yang ada dalam diri ini mampu kita sempurnakan, mampu kita aplikasikan, mampu kita hidupkan. Baru bisa dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna. Bukan makhluk yang paling sempurna itu terus punya sifat-sifat hewan, punya, enggak, itu komplit namanya. Kalau dikatakan punya sifat hewan itu sempurna, saya ibaratkan HP ini. HP itu kalau berarti istilahnya kalau ada virusnya dikatakan sempurna gitu, ya enggak. Rusak itu enggak sempurna, cacat itu enggak sempurna. Ketika kita punya sifat hewan itu malah justru enggak sempurna. Sifat hewan, sifat setan itu cacat. Kenapa dikatakan sempurna? Ibarat HP itu virus. Masa virus dikatakan sempurna? Iya, lucu. Paham nggak maksud saya? Jadi harus dipahami kesempurnaan ini. Jadi sempurna ini banyak sekali definisinya. Kita akan betul-betul tahu kesempurnaan manusia manakala kita sudah menjadi manusia yang seutuhnya. Bukan hanya sekedar kita punya akal, enggak. Kesadaran inilah yang menjadikan kita ini manusia yang sempurna. Setiap kesadaran ini kan memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, seperti HP ini kan HP jadul, HP berkembang lagi menjadi HP Android, ya enggak? HP Android itu sendiri kan berlevel-level dari yang rendah sampai sekarang generasi 10, ya enggak? Dari generasi 1 sampai 10 itu bertingkat-tingkat. Seperti itu juga dengan manusia. Manusia ini kesadarannya juga bertingkat-tingkat. Jadi setiap era, setiap zaman, setiap hari itu harus kita upgrade. Kesadaran kita itu harus kita upgrade. Paham nggak? Refresh. Nah, bukan refresh, upgrade. Kalau refresh itu membersihkan, refresh dibersihkan, refresh namanya. Di-upgrade itu ditingkatkan. Oh, peningkatan. Kesadaran kita itu harus kita tingkatkan. Dari kesadaran rendah menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Dari kesadaran indrawi jasad menuju kesadaran intelektual. Itu harus kita upgrade terus. Seperti HP ini harus kita upgrade. Dari tipe Android 1 sampai tipe Android 10 dan akan berkembang terus. Itulah wujud kesempurnaan. Makanya kalau dalam meditasi ini kan kita akan memahami betul tentang kesadaran, bahwa setiap manusia ini memiliki kesadaran yang bertingkat-tingkat. Nah, kita upgrade terus kesadaran itu, kita tingkatkan menjadi level yang lebih tinggi, menjadi manusia yang betul-betul berkualitas, manusia yang memahami akan eksistensi dirinya. Paham nggak? Paham.
Nah, makanya kesempurnaan ini memang banyak sekali definisinya. Kalau dalam ilmu filsafat itu kesempurnaan itu enggak ada, karena setiap zaman ini kita akan mengalami hal-hal yang baru, akan mengalami kesadaran-kesadaran yang baru. Makanya kalau kesempurnaan dalam meditasi itu ketika kita itu terus meningkatkan kesadaran setiap saat, setiap detik, setiap waktu, melalui suatu apapun, dunia spiritual atau dunia apa, itu meditasi untuk memahami tentang kesempurnaan manusia. Monggo yang mau tanya lagi, Kang Slamet. Ada yang bilang katanya orang yang meditasi itu kebanyakan orang-orang yang kebanyakan beban dalam Banyak beban. banyak beban Ya. hidupnya. Apakah itu benar? Ya, bisa ya, bisa tidak. Bisa ianya begini. Memang segala sesuatu kan ada sebabnya ya. Sebabnya Anda itu mau belajar karena kan Anda merasa kurang atau merasa bodoh atau merasa tidak mengerti, makanya mau belajar. Sebabnya orang itu ingin menekuni sesuatu ya karena ada sebab sesuatu yang lain. Contoh, orang itu ingin belajar tentang meditasi, itu memang berbagai macam. Ada yang memang terlalu banyak beban, lalu ingin belajar bagaimana untuk melepaskan beban dengan cara meditasi, dengan cara hal-hal yang lain yang lebih baru. Itu ada memang, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang-orang itu yang meditasi itu kebanyakan beban apa tidak maksudnya? Ya kalau alasan itu sendiri-sendiri, tapi secara kebanyakannya ya karena memang kalau saya memahami itu sebenarnya bukan karena kebanyakan beban sih, karena menyadari tentang hidup, bahwa orang itu kalau sadar, masa saya hidup hanya gini-gini saja, masa saya hidup hanya urusan duniawi saja. Berangkat dari itu sebenarnya, bukan dari terlalu banyak beban. Kesadaran, maksudnya lebih kepada kesadaran bahwa kesadaran seseorang tentang hidup inilah yang menuntun seseorang untuk memahami hidup itu sendiri dengan jalan entah meditasi, entah ritual, entah apa dan apa. Begitu. Jadi kalau cerita kebanyakan memang ya ada dari berawal dari beban yang sangat berat terus belajar, ada yang yaitu karena merasa hidup ini itu hanya sementara, ingin memahami betul tentang cerita hidup, makanya belajar tentang meditasi. Itu monggo yang mau tanya lagi, itu kalau alasannya kebanyakan itu. Nah kalau Kang Slamet sendiri itu udah pernah melakukan apa belum? Meditasi? Iya. Belum. Oh belum. Ingin cari tahu. Oh ya nggak apa-apa. Ingin cari tahu. Intinya itu nggak perlu begini, maksudnya nggak perlu harus bermeditasi. harus yang duduk dia mengheningkan cipta, itu nggak perlu seperti itu. Begini, saya kasih metode yang cukup gampang. Dalam setiap aktivitas itu kan nggak langsung ya. Contoh, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, pasti kan kamu pikir dulu, ya nggak, sebelum melangkah, ya nggak. Lah, meditasi itu bisa dilakukan setiap saat. Ketika kamu ingin melakukan segala hal, cobalah mengheningkan cipta. Kalau di Jawa itu ada bahasa namanya mata kaji. Nah itu sebenarnya proyeksi dari meditasi.
Jadi sebelum kita melangkah ini kita nggak harus nggak perlu tergesa-gesa lah. Kalau bahasa agamanya tumak nina. Paham nggak? Tumak nina ini melakukan segala hal itu harus melalui satu jeda, harus melalui satu pengheningan cipta. Jangan langsung, harus melalui betul-betul apa yang kita lakukan, kita tahu betul yang kita lakukan. Paham nggak maksudnya? paham. Jadi nggak langsung, umpamanya kalau mau kerja itu nggak langsung bangun tidur langsung kerja, enggak. Hal yang jika ingin dipahami sedikit demi sedikit, cobalah gini. Kalau mau habis tidur bangun itu cobalah jangan apa-apa dulu, cukup diam sejenak selama 5 menit atau 10 menit, itu aja belajar. Diam 5 menit selama 5 menit sampai 10 menit, nggak usah apa-apa, nggak perlu mencari HP misalnya, nggak perlu melihat jam. Tiap bangun itu cukup diam selama 5 menit atau 10 menit. Itu teknik-teknik meditasi yang cukup simpel, tapi kebanyakan kita ini lupa, ya enggak? Lupa. Nah itu jika sebenarnya lebih efektif hal seperti itu daripada kita harus ritual secara khusus, karena efeknya ini akan terasa. Coba seperti itu dulu latihannya. Paham? Oke, sudah. Sekian dulu lah, nggak usah kepanjangan. Oke sahabat, sampai di sini dulu sahabat. Kita nanti lanjut ke part lanjutnya, Episode selanjutnya. Salam sejahtera sahabat. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.